Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 181-183. Bab 181. Saya tidak tahu apakah dia Nona Qin, saya hanya tahu namanya Qin Lan, dan dia sekarang menjadi guru di Universitas Jiangcheng. Fendi Zanders berkata perlahan. Itu pasti Nona Qin. Xie Huaqiang memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk. Anda tahu dia? Melihat reaksi Xie Huaqiang, Fendi Zanders berteriak cepat. Ini semacam kenalan. Ketika Nona Qin pertama kali datang ke kota Jiangcheng kami, saya bertanggung jawab untuk menerimanya. Saya juga orang yang membantu menghubungi kepala sekolah Universitas Jiangcheng dan membantunya mendapatkan pekerjaan sebagai guru. Tapi setelah Nona Qin kuliah di Universitas Jiangcheng, dia tidak kembali. Kamu juga belum menghubungiku. Xie Huaqiang memandang Fendi Zanders dan berhenti sejenak, lalu bertanya dengan ekspresi bingung, Tuan Zanders, mengapa Anda menanyakan hal ini? Dia adalah konselor universitas saya, Qin Lan menyelamatkan saya hari ini, apakah Anda tahu siapa Qin Lan? Fendi Zanders bertanya pada Xie Huaqiang dengan cemas. Tidak tahu. Xie Huaqiang menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Saya tidak tahu. Karena Anda tidak tahu siapa dia, mengapa Anda menerimanya? Mengapa Anda membantunya mencari pekerjaan? Fendi Zanders bertanya dengan ekspresi bingung. Saya hanya tahu bahwa Mes Qin berasal dari tempat lain, tetapi saya tidak tahu identitasnya. Saya hanya tahu bahwa Mes Qin memiliki latar belakang yang sangat kuat. Sedangkan saya menerimanya saat itu hanya tugas yang diberikan kepada saya oleh bos saya. Sebenarnya, saya juga cukup penasaran dengan identitas Nona Qin, bahkan bos saya pun takut padanya. Xie Huaqiang melihat ekspresi Fendi Zanders dan menjelaskan dengan sangat serius. Bosmu. Bukankah bosmu hanya aku? Fendi Zanders sedikit bingung dengan perkataan Xie Huaqiang, karena dia bahkan tidak tahu bahwa ada bos di belakang Xie Huaqiang. Tuan Zanders, memang benar Anda adalah bos saya sekarang, tetapi ketika Nona Qin datang ke Jiangcheng, saya hanyalah wakil presiden sebuah perusahaan, dan ketua perusahaan kami adalah bos saya. Xie Huaqiang berkata perlahan. Lalu di mana pimpinan perusahaanmu sekarang? Fendi Zanders bertanya dengan cepat. Dia sudah meninggal, jadi aku akan menjadi ketua baru. Kalau tidak, seharusnya mantan bosku yang berbicara denganmu sekarang, bukan aku. Xie Huaqiang berkata tanpa daya. Baru sekarang Fendi Zanders menyadari apa yang dikatakan Xie Huaqiang tentang bosnya. Sekarang Xie Huaqiang dan Fang Zihua lah yang membantu bisnis Fendi Zanders. Namun ketika ketua lama masih hidup, seharusnya kakak tertua Fang Zihua dan Xie Huaqiang lah yang membantu mengelola bisnis tersebut. Hanya saja ketika Fendi Zanders datang ke sini, kakak laki-laki Xie Huaqiang sudah meninggal, jadi Xie Huaqiang mewarisi posisi kakak laki-lakinya. Lalu menurut apa yang kamu katakan, tidak ada yang tahu identitas Qin Lan sama sekali saat ini. Fendi Zanders bertanya pada Xie Huaqiang tanpa daya. Saya juga mencoba menyelidiki identitas Nona Qin sebelumnya, tetapi saya tidak menemukan apapun. Fang Zihua mungkin juga tidak mengetahui identitas Qin Lan. Xie Huaqiang berkata perlahan. Saya tidak menyangka identitas Qin Lan begitu rahasia. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas pelan. Pada saat ini, semakin rahasia identitas Qin Lan, semakin penasaran Fendi Zanders. Tetapi karena Xie Huaqiang mengatakan bahwa dia tidak dapat mengetahuinya melalui penyelidikan, maka Fendi Zanders pasti tidak dapat mengetahuinya. Xie Huaqiang tidak akan berbohong padanya karena hal-hal ini. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke Xie Huaqiang dan bertanya, kamu seharusnya mengenal Wu Wenxiong, kan? Ya, Wu Wenxiong adalah sopir saya sebelumnya, jadi orang yang menyinggung Anda, Tuan Zanders, tidak mungkin Wu Wenxiong. Xie Huaqiang memandang Fendi Zanders dan berseru. Benar, luka di wajahku disebabkan oleh Wu Wenxiong. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Wu Wenxiong ini, apakah dia mencari kematian? Setelah Xie Huaqiang mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Dia sendiri harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatannya saat berbicara dengan Fendi Zanders. Sekarang salah satu adik laki-lakinya memukuli bosnya, bagaimana mungkin Xie Huaqiang tidak marah? Jika bukan karena kemunculan Qin Lan tepat waktu, kakiku akan lumpuh karena pukulan Wu Wenxiong. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Xie Huaqiang dan melanjutkan. Tuan Zanders, jangan marah, saya akan membantu Anda menangani Wu Wenxiong ini sekarang. Xie Huaqiang menjawab dengan ekspresi bersemangat, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Wu Wenxiong. Bip-bip. Setelah telepon berdering 2 kali, Wu Wenxiong menjawab telepon, dan berkata dengan hormat, Saudara Qiang, ini sudah larut, mengapa kamu menelepon saya? Wu Wenxiong, kamu di mana sekarang? Xie Huaqiang menekan amarah di hatinya, dan bertanya dengan nada yang sangat dingin. Qiang saudara Qiang, apa yang terjadi?
Wu Wenxiong juga merasakan ada yang salah dengan nada bicara Xie Huaqiang saat ini, jadi dia bertanya dengan hati-hati. Jangan bicara omong kosong denganku, izinkan aku bertanya, di mana kamu sekarang? Xie Huaqiang berteriak kata demi kata. Aku di rumah sekarang. Wu Wenxiong menjawab dengan gemetar. Bip-bip. Setelah mendengar kata-kata Wu Wenxiong, Xie Huaqiang menutup telepon, lalu berteriak kepada pengemudi di depannya dengan suara dingin, Xiao Wang, pergi ke rumah Wu Wenxiong sekarang. Oke. Sopir Xiao Wang segera menyetujuinya, lalu menyalakan mobilnya. Pada saat yang sama, Qin Lan berdiri di depan jendela kotak bar dari lantai ke langit-langit dengan postur yang provokatif, menyipitkan mata besar yang menawan, melihat pemandangan di luar bar. Ketika dia melihat mobil Xie Huaqiang pergi, Qin Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibir merahnya yang memikat, dan kemudian berkata dengan lembut, bocah Zanders, sepertinya adikku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak berharap kamu mengenal Xie Huaqiang. Sepertinya kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Bab 182 jam 1. Dalam komunitas keluarga tunggal di kota Jiangcheng. Wu Wenxiong menyeka wajahnya yang bengkak seperti kepala babi dengan telur, dengan ekspresi serius di wajahnya. Karena dia baru saja menyinggung Qin Lan di sisinya, Xie Huaqiang memanggil dari sisinya, dan Wu Wenxiong samar-samar merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini. Kak, kenapa kamu takut dengan wanita itu? Pada saat ini, Wu Wenlei masuk dari luar dalam keadaan mabuk, dan meneriaki Wu Wenxiong dengan ekspresi sangat bersemangat. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Teriak Wu Wenxiong tidak sabar. Aku hanya merasa kejadian hari ini benar-benar memalukan. Kami berdua dipukuli oleh si idiot Fendi Zanders. Jika sampai terungkap, bagaimana kami bisa nongkrong di Jiangcheng? Wu Wenlei menghampiri Wu Wenxiong dan berteriak sekeras-kerasnya. Siapa yang tahu betapa sialnya anak itu mengenal seseorang seperti Nona Qin? Wu Wenxiong menjawab dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Saudaraku, apakah kamu berencana menyelesaikan masalah ini seperti ini? Wu Wenlei mengguncang bahu Wu Wenxiong, dan meneriaki Wu Wenxiong dengan penuh semangat. Setelah Wu Wenxiong mendengar ini, ekspresi wajahnya menjadi suram, dan kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan? Saudara Qiang baru saja menelepon, aku mendengar nadanya. Tidak kelihatannya tidak terlalu bahagia, dan saya tidak tahu apakah itu karena Fendi Zanders. Tidak mungkin, bukankah wanita itu mengatakan dia tidak peduli dengan kita hari ini? Bagaimana dia bisa mengadu kepada saudara Qiang? Wu Wenlei berkata dengan marah. Akan lebih baik jika bukan karena kejadian ini. Wu Wenxiong menghela nafas lega, dan kemudian melanjutkan, selama ini, jangan ganggu Fendi Zanders. Setelah pusat perhatian masalah ini berlalu, saya akan mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran yang baik. Oke. Wu Wenlei mengangguk ringan dan tidak banyak bicara. Bang bang bang. Saat ini, ada ketukan tergesa-gesa di pintu dari luar. Setelah Wu Wenxiong mendengar ketukan di pintu, dia tertegun sejenak, lalu berlari ke pintu dan membuka pintu tanpa berpikir. Tetapi ketika Wu Wenxiong membuka pintu dan melihat Fendi Zanders berdiri di luar, dia membeku di tempatnya, dengan sedikit kebingungan di matanya. Fendi Zanders, kenapa kamu? Wu Wenxiong meninggikan suaranya dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat marah. Meskipun Wu Wenxiong tidak berniat melepaskan Fendi Zanders, namun karena dia takut dengan hubungan Fendi Zanders dengan Qin Lan, dia berencana mencari seseorang untuk membersihkan Fendi Zanders setelah masalah ini berlalu. Pada saat itu, bahkan jika Qin Lan mengejarnya, Wu Wenxiong dapat menolak mengakuinya. Tapi dia tidak menyangka Fendi Zanders datang ke pintu sendirian sekarang. Benar, ini aku. Fendi Zanders memandang Wu Wenxiong dan menjawab dengan tenang. Nak, izinkan aku memberitahumu, aku melepaskanmu hari ini karena wajah Nona Qin. Jika bukan karena Nona Qin, aku pasti sudah mematahkan kaki anjingmu sejak lama, jadi sebaiknya kamu keluar dari sana. Di sini sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi, apa kamu mendengarku? Wu Wenxiong menunjuk tajam ke hidung Fendi Zanders, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat marah. Jika bukan karena Qin Lan, apakah kamu pikir kamu masih bisa berdiri dan berbicara denganku sekarang? Fendi Zanders mengatakan sesuatu dengan bercanda, mendorong Wu Wenxiong menjauh di sampingnya, dan kemudian masuk ke rumah Wu Wenxiong. Oh sial, Fendi Zanders, apakah menurutmu kami tidak berani melakukan apapun padamu karena kami mengenal Nona Qin? Saat ini, Wu Wenlei yang sedang duduk di sofa berteriak kepada Fendi Zanders, lalu mengambil asbak di atas meja dan bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Wu Wenxiong dan Wu Wenlei, apakah kalian berdua mulai tidak sabar? Pada saat ini, suara seorang pria tiba-tiba terdengar dari belakang Fendi Zanders. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Wenxiong dan Wu Wenlei membeku di tempat, dengan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Xie Huaqiang berjalan perlahan ke dalam kamar. Saudara Qiang, Saudara Qiang. Ketika Wu Wenxiong melihat Xie Huaqiang, matanya langsung melebar. Rao yang selalu tenang, kini tidak tenang.
Bang! Asbak di tangan Wu Wenlei pun langsung jatuh ke tanah. Setelah Fendi Zanders melihat reaksi kedua orang ini, dia tersenyum menghina, berjalan langsung ke aula, dan duduk di sofa sambil setengah tersenyum. Faktanya, Fendi Zanders sudah menduga bahwa Wu Wenxiong dan Wu Wenlei akan bereaksi seperti itu. Qiang, saudara Qiang, kenapa kamu ada di sini? Wu Wenxiong memperhatikan Xie Huaqiang menelan ludah, dan bertanya pada Xie Huaqiang dengan ekspresi ketakutan. Bentak. Xie Huaqiang tidak menjawab pertanyaannya, dan langsung menamparkan wajah Wu Wenxiong, lalu berteriak pada Wu Wenxiong, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu memukul Tuan Zanders. Kamu adalah ibunya tidak sabar. Zanders, Tuan Zanders. Setelah ditampar oleh Xie Huaqiang, Wu Wenxiong tidak berani melawan sama sekali. Dia dengan gemetar menatap Fendi Zanders di sofa, matanya penuh kekaguman. Saat ini, Wu Wenlei semakin bingung. Dia tidak bisa memahaminya, bukankah Fendi Zanders hanyalah seorang pelayan di bar? Kapan Anda menjadi Tuan Zanders? Saudara Qiang, ini, apa yang terjadi? Wu Wenxiong bertanya pada Xie Huaqiang sambil menutupi wajah babinya. Tuan Zanders adalah ketua baru perusahaan kami, menurut Anda apa yang sedang terjadi? Xie Huaqiang menjawab dengan dingin. Wu Wenxiong kembali terkejut setelah mendengar kata-kata Xie Huaqiang. Meskipun Xie Huaqiang, Wu Wenxiong, dan lainnya semuanya adalah gangster terkenal di kota Jiangcheng, Xie Huaqiang mendirikan perusahaan di kota Jiangcheng agar dapat mengelola orang-orang di bawahnya. Di perusahaan, sesuai dengan identitas masing-masing adik, posisi yang berbeda-beda diberikan. Ketika Wu Wenxiong mengemudikan Xie Huaqiang, dia hanyalah seorang pengemudi. Belakangan, karena Wu Wenxiong menyelamatkan nyawa Xie Huaqiang, dia dipromosikan menjadi manajer distrik Baru Selatan. Di mata orang luar, Wu Wenxiong adalah kakak dari distrik Baru Selatan, dan seluruh tempat di distrik Baru Selatan dikelola oleh Wu Wenxiong sendiri. Posisi Xie Huaqiang di perusahaan adalah manajer umum, jadi di mata orang luar, Xie Huaqiang adalah bos sebenarnya dari kota Jiangcheng. Hampir semua tempat di kota Jiangcheng dikendalikan oleh Xie Huaqiang sendiri. Wu Wenxiong awalnya mengira Xie Huaqiang sudah menjadi bos perusahaan, namun ia tidak menyangka sebenarnya ada ketua di atas Xie Huaqiang, yang berarti Xie Huaqiang sebenarnya sudah bekerja untuk Fendi Zanders selama bertahun-tahun. Fendi Zanders adalah bos dari semuanya, dan statusnya satu tingkat lebih tinggi dari Xie Huaqiang. Saudara Qiang, apakah kamu bercanda? Bagaimana Fendi Zanders bisa menjadi ketua perusahaan kita? Wu Wenxiong berdiri di sana dengan gemetar dan mengatakan sesuatu, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Xie Huaqiang memandang Wu Wenxiong dan mendengus dingin. Baru sekarang Wu Wenxiong mengerti apa yang dikatakan Fendi Zanders tadi. Orang yang tampaknya diselamatkan oleh Qin Lan hari ini bukanlah Fendi Zanders sama sekali, tetapi Wu Wenxiong sendiri. Jika Wu Wenxiong benar-benar mematahkan kaki Fendi Zanders, itu sama dengan mematahkan kaki kakak laki-lakinya Xie Huaqiang. Memikirkan hal ini, kaki Wu Wenxiong melunak, dan dia berlutut di depan Fendi Zanders dengan sentakan. Apa yang terjadi di sini? Wu Wenlei di samping sepertinya tidak memahami situasi saat ini. Melihat Wu Wenxiong berlutut di depan Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bab 183. Saudaraku, mengapa kamu berlutut di depan KNL ini? Setelah melihat Wu Wenxiong berlutut di depan Fendi Zanders, Wu Wenlei segera membuka matanya dan berteriak. Kau juga berlutut untukku. Ketika Wu Wenxiong mendengar kata-kata Wu Wenlei, jantungnya hancur secara tidak normal, dan dia buru-buru berteriak sekeras-kerasnya. Mengapa? Wu Wenlei terkejut sejenak, dan bertanya dengan sangat bingung. Bentak. Namun, Wu Wenxiong lah yang menjawabnya dengan tamparan di wajahnya. Wu Wenxiong menamparkan wajah Wu Wenlei dengan keras, dan kemudian berteriak sekeras-kerasnya, aku membuatmu berlutut. Apa kamu tidak mendengar itu? Bukan. Aku. Bentak. Wu Wenxiong mengangkat tangannya dan memberikan tamparan lagi, lalu berteriak dengan mata terbuka lebar, berlututlah. Wu Wenlei berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berlutut di depan Fendi Zanders dengan enggan. Dan Wu Wenxiong segera berlutut, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan wajah ketakutan, Tuan Zanders, itu semua karena saya tidak mengenal Taisan. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah ketua perusahaan kami. Bahkan jika kamu punya nyali, aku tidak berani melakukan apapun padamu. Sekarang kamu tahu kamu takut, bukan? Fendi Zanders menyipitkan matanya dan bertanya pada Wu Wenxiong dengan lembut. Aku tahu, Wu. Wenxiong mengangguk dengan cepat. Jika bukan karena Qin Lan hari ini, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf kepadaku sekarang, apakah kamu mengerti? Fendi Zanders memandang Wu Wenxiong dan melanjutkan. Saya mengerti. Wu Wenxiong berkata dengan ekspresi panik. Oke, karena kamu tahu kamu salah, maka aku tidak akan mempermalukanmu.
Fendi Zanders menamparkan Wu Wenxiong puluhan kali di depan banyak orang hari ini, jadi dia tidak ingin terus berdebat dengan Wu Wenxiong sekarang. Meskipun Fendi Zanders tahu bahwa Xie Huaqiang akan segera mematahkan kaki Wu Wenxiong dan Wu Wenlei selama dia mengucapkan sepatah kata pun, tetapi Fendi Zanders merasa tidak perlu melakukan ini sama sekali, dan dia tidak ingin membuang waktu untuk hal seperti itu. Orang kecil seperti Wu Wenxiong. Tuan Zanders, ini semua salahku hari ini, aku buta dan buta, aku pantas mati. Setelah Wu Wenxiong mendengar bahwa Fendi Zanders tidak lagi mempermalukan dirinya sendiri, dia tidak berniat untuk bangun sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya tanpa henti. Oke, berhentilah bertingkah di sini. Melihat Wu Wenxiong seperti ini, Fendi Zanders melambaikan tangannya tanpa daya. Wu Wenxiong buru-buru menghentikan aktivitasnya dan menatap Fendi Zanders. Dia tahu karena Fendi Zanders tidak datang ke sini untuk membalas dendam, pasti ada hal lain yang terjadi. Alasan utama aku datang menemuimu sekarang adalah untuk memberitahumu agar mengembalikan saham yang kamu rampas dari Han Sueyan. Bisakah kamu melakukannya? Fendi Zanders bertanya pada Wu Wenxiong dengan lembut. Bisakah? Bisa melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wu Wenxiong tiba-tiba mengangguk tanpa berpikir. Juga, aku tidak perlu berdebat denganmu tentang masalah hari ini, tapi mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan bertanggung jawab atas keamanan bar malam. Jika ada yang berani membuat masalah di bar Han Sueyan di masa depan, aku akan melakukannya orang pertama yang menanyakan kesalahanmu. Fendi Zanders memandang Wu Wenxiong melanjutkan. Tuan Zanders, jangan khawatir, saya akan mengelola bar dengan baik. Wu Wenxiong berteriak dengan penuh semangat. Kebaikan. Fendi Zanders memandang Wu Wenxiong dan mengangguk, lalu bangkit dan berjalan keluar kamar. Xie Huaqiang mengikuti Fendi Zanders dengan hormat, dan Wu Wenxiong serta Wu Wenlei buru-buru bangun untuk menyuruh Fendi Zanders pergi. Tepat ketika Fendi Zanders hendak berjalan ke pintu kamar, dia tiba-tiba melihat kembali ke Wu Wenxiong, dan berkata dengan tenang, saya tidak ingin orang lain mengetahui identitas saya, jadi sebaiknya tutup mulut. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wu Wenxiong tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Zanders. Tuan Zanders, jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengungkapkan identitas Anda. Fendi Zanders menatap Wu Wenxiong tanpa ekspresi, berbalik dan meninggalkan ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa menit kemudian, Wu Wenxiong dan Wu Wenlei mengirim Fendi Zanders dan Xie Huaqiang ke mobil. Wu Wenxiong akhirnya menghela nafas lega setelah melihat mobil itu perlahan menghilang dari jalan. Saudaraku, siapa Fendi Zanders ini? Mengapa kamu begitu takut padanya? Wu Wenlei sangat bodoh sehingga dia masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu berani mengatakannya? Berapa banyak masalah yang kamu sebabkan padaku hari ini, apa kamu tidak tahu? Wu Wenxiong menoleh untuk melihat Wu Wenlei, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Masalah apa yang aku hadapi? Wu Wenlei membeku di tempatnya, bertanya dengan ekspresi bingung. Wu Wenxiong memandang Wu Wenlei di depannya, jejak ketidakberdayaan melintas di wajahnya, dia berbalik dan berjalan menuju komunitas. Saat ini, Wu Wenxiong merasa beruntung bisa ditampar puluhan kali oleh Fendi Zanders hari ini. Fendi Zanders sudah sangat baik hati karena tidak membiarkan Xie Huaqiang membersihkannya. Siapa yang menyangka pria bertubuh besar seperti Fendi Zanders akan menyembunyikan identitasnya dan bekerja sebagai pelayan di bar kecil. Wu Wenxiong hanyalah orang bodoh yang memakan Coptis Chinensis sekarang, dia tidak bisa merasakan sakitnya. Di sisi lain, di dalam Bentley. Tuan Zanders, apakah Anda akan membiarkan Wu Wenxiong pergi seperti ini? Xie Huaqiang ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Yah, aku tidak ingin mengenal orang seperti ini, dan dia adalah anggota perusahaanmu. Jika aku benar-benar memintamu untuk menghapusnya, siapa yang akan mengurus tempat di distrik baru selatan? Selain itu, jika Wu Wenxiong benar-benar cacat, ini akan sangat sulit bagi Anda, bos, jadi lupakan saja. Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Saat ini, dia tidak peduli dengan Wu Wenxiong, bukan karena dia takut membuat segalanya menjadi lebih besar, tetapi demi Xie Huaqiang. Terima kasih, Tuan Zanders. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Xie Huaqiang sedikit tergerak hatinya, dan menjawab dengan lembut. Apa yang perlu disyukuri? Jika aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, seharusnya akulah yang berterima kasih padamu, dan kamu telah banyak membantuku. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Saya adalah adik laki-laki Anda, Tuan Zanders, dan sudah sepantasnya saya membantu Anda. Xie Huaqiang berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Fendi Zanders menatap Xie Huaqiang dan tersenyum, lalu berkata dengan lembut, oke, antar aku pulang. Bagus. Xie Huaqiang mengangguk dengan cepat. Setengah jam kemudian, Xie Huaqiang mengirim Fendi Zanders ke gerbang komunitas Yaksuan.
Karena Fendi Zanders khawatir orang lain akan melihatnya bersama Xie Huaqiang, maka dia tidak membiarkan Xie Huaqiang masuk ke dalam komunitas, melainkan turun dari mobil di depan gerbang komunitas. Setelah memasuki komunitas tersebut, Fendi Zanders berjalan menuju gedung tempat tinggalnya. Deng deng deng. Saat Fendi Zanders hendak masuk ke pintu lift, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki berisik di belakangnya. Saat itu sudah lewat jam 2 pagi. Saat ini, tidak ada hantu di komunitas tersebut. Fendi Zanders tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut karena suara langkah kaki yang tiba-tiba, dan kemudian tanpa sadar melihat ke belakang. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Sebelum Fendi Zanders dapat melihat dengan jelas siapa yang ada di belakangnya, sebuah getah langsung mengenai kepala Fendi Zanders. Fendi Zanders merasakan matanya menjadi gelap, dan dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Pakai dia. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Fendi Zanders. Segera setelah itu, sebuah karung diletakkan langsung di kepala Fendi Zanders. Fendi Zanders merasa agak sulit bernapas, dan langsung pingsan. Setelah melihat Fendi Zanders pingsan, orang yang melakukan pekerjaan itu langsung membawa Fendi Zanders ke dalam mobil van putih tanpa basa-basi. Tepuk tangan, klak. Terdengar suara sepatu hak tinggi menghantam tanah. Seorang wanita bertubuh I melangkah keluar dari sudut komunitas. Wanita itu masuk ke dalam van dengan sepatu hak tinggi dan senyum puas di bibirnya. Bab 184 di bar malam. Untuk mengimbangi dampak insiden Fendi Zanders dan Wu Wenxiong terhadap pelanggan, Han Sueyan secara langsung mengumumkan diskon 50% untuk semua konsumsi malam ini. Setelah pelanggan di bar mendengar berita tersebut, mereka segera memanggil teman-temannya dan menelepon banyak teman, yang juga menyebabkan gelombang besar dalam bisnis bar. Han Sueyan memimpin para pelayan di bar untuk bekerja selama hampir 1 jam sebelum mengirim pelanggan ini pergi. Sueyan, bisnis barmu cukup bagus. Setelah Qin Lan melihat Han Sueyan masuk ke dalam kotak, dia berinisiatif menuangkan segelas anggur merah untuk Han Sueyan, dan berkata sambil tersenyum. Bukan karena kamu membuat masalah besar di barku. Han Sueyan mengulurkan tangan untuk mengambil gelas anggur merah yang diserahkan oleh Qin Lan, dan kemudian berkata, Xiao Lan, kenapa aku tidak menyadarinya bahwa kamu sangat kuat sebelumnya? Bahkan orang-orang seperti Wu Wenxiong pun takut padamu. Jika aku tahu bahwa kamu begitu kuat, aku akan tahu kamu seharusnya tidak menjanjikan Wu Wenxiong 10% sahamnya. Apakah kamu juga ingin tahu identitasku? Qin Lan berbaring di sofa dengan menggoda dengan menyilangkan kaki, dengan lembut menggoyangkan gelas anggur merah di tangannya, terlihat sangat seksi. Aku tidak tertarik dengan identitasmu. Karena kamu tidak berencana untuk memberitahuku, bahkan jika aku bertanya sekarang, itu tidak ada gunanya, dan kamu pasti tidak akan mengatakannya. Han Sueyan berkata dengan ringan. Setelah Qin Lan mendengar kata-kata Han Sueyan, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu mengulurkan tangannya untuk menyisir rambutnya di cambang, menatap Han Sueyan dengan mata menyipit dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku berteman denganmu? Tidak tahu. Han Sueyan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Karena menurutku mudah bergaul denganmu. Qin Lan berkata sambil tersenyum. Meskipun saya tidak terlalu tertarik dengan identitas Anda, saya sangat tertarik dengan hubungan Anda dengan Fendi Zanders. Han Sueyan berkata sambil bergosip. Hubunganku dengan Fendi Zanders. Setelah mendengar ini, Qin Lan tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan ekspresi bingung, apa hubungan antara aku dan Fendi Zanders? Jangan coba-coba membodohi saya. Saat Fendi Zanders diintimidasi hari ini, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa Anda sangat marah, dan ada yang salah dengan cara Anda memandang Fendi Zanders. Saya belum pernah melihat Anda memandang Fendi Zanders seperti ini. Bagaimana dengan yang lain? Jadi, apa hubungan antara kamu dan Fendi Zanders? Mungkinkah sesuatu yang tak terlukiskan telah terjadi pada kalian berdua? Han Sueyan bertanya sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong di sini, Fendi Zanders adalah muridku, dan aku juga memintanya datang kepadamu untuk bekerja paruh waktu. Fendi Zanders diintimidasi, aku pasti akan membantunya. Qin Lan dengan cepat menjelaskan. Tidak, menurutku jelas ada yang salah dengan caramu memandang Fendi Zanders hari ini. Han Sueyan menggelengkan kepalanya. Jangan dipikir-pikir, menurutku Fendi Zanders agak menyedihkan. Kasihan. Han Sueyan membeku sesaat, dan bertanya dengan ekspresi bingung, mengapa Fendi Zanders begitu menyedihkan. Kamu tidak tahu tentang hal-hal itu di sekolah, jadi tidak ada gunanya memberitahumu. Kata Qin Lan ringan. Apakah kamu yakin tidak memikirkan Fendi Zanders? Jika tidak, aku akan mengambil tindakan. Mungkin suatu hari nanti aku akan mendapatkan Fendi Zanders. Jangan marah. Han Sueyan menjilat-menjilati seksinya bibir merah, katanya sambil tersenyum. Kamu sama sekali tidak tertarik pada laki-laki, jangan berbohong padaku di sini. Jawab Qin Lan dengan nada menghina. Saya sebenarnya tidak tertarik pada pria, tapi menurut saya Fendi Zanders berbeda. Meskipun dia sedikit miskin, dia tampan dan memiliki kepribadian yang baik.
Jika Anda mengizinkan saya bersamanya, saya tidak akan keberatan ya. Han Sueyan menganalisa dengan suara lembut. Fendi Sanders terlalu muda untuk cocok untukmu. Kata Qin Lan langsung. Apakah itu cocok untukmu? Han Sueyan bertanya sambil tersenyum. Itu juga tidak cocok untukku. Qin Lan menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu menatap Han Sueyan dan bertanya, oke, mari kita berhenti membicarakan Fendi Sanders. Bagaimana kabar orang tuamu? Apakah kamu didesak untuk melanjutkan Kencan Buta? Tentu saja aku punya, tapi aku bilang pada mereka kalau aku sudah punya pacar. Qin Lan bertanya pada Han Sueyan dengan ekspresi bingung. Hei, aku tidak berencana menunda penyerangan. Bagaimana aku bisa punya pacar? Saat mengatakan ini, mata Han Sueyan sedikit mengelak. Karena dia sengaja menyembunyikan urusan Fendi Sanders, dia tidak ingin Qin Lan mengetahui apa yang terjadi antara Fendi Sanders dan dia di rumah. Han Sueyan, seorang wanita dengan indera keenam yang kuat, dapat merasakan bahwa Qin Lan memiliki perasaan aneh terhadap Fendi Sanders, dan dia khawatir jika Qin Lan mengetahui hal-hal antara dirinya dan Fendi Sanders, dia akan merasa kesal. Sebenarnya, menurutku kamu harus mencari pacar dan berusaha bergaul dengannya. Kamu tidak bisa melajang seumur hidup, kan? Jika kamu selalu lajang, apa yang harus kamu lakukan jika kamu mempunyai pemikiran seperti itu? Qin Lan berkata kepada Han Sueyan dengan wajah ambigu. Setelah Han Sueyan mendengar kata-kata Qin Lan, entah kenapa, kemunculan Fendi Sanders tiba-tiba muncul di benaknya, dan apa yang dia lakukan dengan Fendi Sanders sebelumnya. Aku sedang berbicara denganmu, kenapa kamu linglung? Melihat Han Sueyan dalam keadaan linglung, Qin Lan mengerutkan kening dan berteriak. Aku juga ingin mencari pacar yang kusuka, tapi aku belum bisa menemukan pacar yang cocok. Apa yang bisa kulakukan? Setelah mengatakan ini, Han Sueyan tiba-tiba menggaruk ketiak Qin Lan dengan ringan, lalu berkata sambil tersenyum, oke, jangan selalu salahkan aku, bukankah kamu baru berusia 27 tahun sekarang? Kenapa kamu tidak melakukannya? Kamu ingin mencari seorang pria. Jika kamu tidak menemukan seorang pria lagi, sosok baikmu akan sia-sia. Kamu benar-benar mengolok-olokku. Qin Lan buru-buru menghindari serangan Han Sueyan, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh Han Sueyan. Dalam sekejap, kotak itu penuh dengan pegas. Jingle bell. Tapi saat ini, ponsel Han Sueyan tiba-tiba berdering. Oke, aku tidak akan bertengkar denganmu lagi, ponselku berdering. Han Sueyan memandang Qin Lan dan berteriak, lalu segera bangkit dan mengambil ponselnya. Ketika Han Sueyan melihat nomor di telepon, keanehan muncul di matanya yang indah, dan dia tanpa sadar menoleh untuk melihat ke arah Qin Lan. Karena orang yang memanggil Han Sueyan tidak lain adalah Wu Wenxiong yang baru saja diusir dari bar oleh Qin Lan. Menurutmu apa yang sedang aku lakukan? Jawab teleponnya. Qin Lan hanya merapikan pakaiannya dan berkata dengan ringan. Han Sueyan memandang Qin Lan dan ragu-ragu selama 2 detik, dan akhirnya menekan tombol sambungkan untuk menghubungkan telepon. Tuan Han, apakah Anda nyaman berbicara sekarang? Setelah Han Sueyan menjawab telepon, Wu Wenxiong menyambutnya dengan gugup.